Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asal Ngajar, cara ngasal yang insya Allah benar. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan belajar bersama tentang cara pembuatan jaringan menggunakan 3 buah router statik, dimana nanti gambarannya seperti ini. Jadi ketiga buah router ini akan dihubungkan menggunakan kabel serial, dan ini merupakan salah satu jenis jaringan WAN yang dikombinasikan dengan jaringan seluler dan juga jaringan televisi. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan coba membuatnya. Penghubungan 3 buah router yang akan kita praktekkan pada kesempatan yang baik ini. Kita siapkan dulu 3 buah routernya. Berikutnya adalah kita akan menghubungkan ketiga buah router ini menggunakan kabel serial DTE. Klik pada routernya, pilih serial 2/0, dihubungkan ke router pertama, masuk ke serial 3/0. Demikian pula dari router pertama, pilih serial 2/0, masuk ke router 2, pilih pada serial 3/0. Dan yang terakhir, pada router yang kedua kita pilih serial 2/0, masuk ke router 0, pilih serial 3/0. Nah, rekan-rekan sekalian, langkah berikutnya kita akan memasangkan IP address pada setiap port serialnya. Kita klik pada bagian router 0, pilih menu config, pilih serial 2/0, checklist pada bagian on. Pada bagian clock rate, rekan-rekan pilih pada 64.000. Masukkan IP addressnya. Di sini saya akan memberikan IP address kelas C, yaitu 192.168.60.1. Lalu klik pada subnet masknya, muncul 255.255.255.0. Langkah berikutnya kita pilih serial 3/0. Sama, checklist pada on. Pilih pada clock rate-nya, yaitu 64.000. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.80.1.2. Lalu klik pada subnet mask. Ini sudah selesai. Lalu kita close. Lanjut ke router pertama. Kita klik pada router pertama, pilih config sama, pilih serial 2/0, checklist on, pilih clock rate-nya sama 64.000. Masukkan IP address-nya 192.168.70.1. Klik pada subnet mask. Lalu pada serial 3/0, klik on, klik pada clock rate-nya, yaitu 64.000. Masukkan IP address-nya 192.168.60.2. Lalu klik pada subnet mask. Lalu close. Dan sekarang pada router yang kedua atau router terakhir, pilih menu config, sama, pilih serial 2, checklist on, pilih pada clock rate-nya sama semuanya 64.000. Masukkan IP address-nya 192.168.80.1. Lalu klik pada subnet mask. Pilih serial 3/0. Klik on. Pada clock rate-nya sama 64.000 yang kita gunakan. Masukkan IP address-nya 192.168.70.2. Lalu klik subnet mask-nya, lalu close. Tampak di layar ketiga buah router ini sudah terhubung ya, menggunakan IP address pada serial. Agar kita mudah mengingat, kita tuliskan saja langsung
Di sini saya kasih kode yaitu S2. S2 itu adalah serial 2, yaitu 192.168.60.1. S3-nya yaitu 192.168.60.2. Sama di sininya S2-nya 192.168.70.1. Yang ini sama S3-nya 192.168.70.2. Dan di sini S2-nya 192.168.80.1. Yang ini S3-nya 192.168.80.2. Ini agar mudah mengingat saja susunan-susunan daripada IP address yang terdapat pada serial, baik serial 2 maupun serial 3. Langkah berikutnya kita siapkan yaitu 2 buah switch, di mana saya tempatkan switch ini di sini dan di sini. Berikutnya saya siapkan juga 1 buah hub, saya tempatkan di sini. Langkah berikutnya saya siapkan wireless device, saya siapkan di sini, dan wireless router saya siapkan di sini. Juga saya siapkan pula di sininya beberapa buah komputer. Seperti ini rekan-rekan. Dan beberapa buah unit laptop. Langkah berikutnya, saya siapkan 4 buah server. Kita pasang-pasangkan dulu perangkat-perangkatnya. Lalu saya siapkan juga 1 buah code. Dan saya siapkan 2 buah televisi. Juga saya siapkan 1 buah central office server. Saya letakkan di sini. Saya juga pasangkan di sininya 1 buah printer. Dan saya siapkan pula di sininya 2 buah cell tower. Di mana cell tower ini sengaja dijauhkan karena untuk menghindari intervensi jaringan. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita tinggal menghubungkan perangkat-perangkat ini menggunakan kabel-kabel yang ada pada bagian connecting. Yang pertama kita hubungkan dulu dari switch ke masing-masing server. Rekan-rekan tinggal mengikuti saja apa yang ada pada video, di mana ketelitian adalah kunci untuk kita bisa menyelesaikan materi pada kesempatan yang baik ini. Kita atur dulu pada bagian code, karena kita akan menambahkan 1 buah port koaksial pada code-nya. Gambar seperti ini, kita pilih pada bagian PT code NM1CX.
Lalu kita nyalakan lagi. Setelah itu kita berikan kabel koaksial dari dari koaksial 7 ke televisi pertama dan koaksial 8 untuk TV yang kedua atau TV 1. Langkah berikutnya rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mengatur dulu bagian daripada access point ini. Sebelum nanti kita akan mengatur daripada IP address pada setiap perangkat. Di sini saya klik pada access point pertama, pilih menu config. Di sini saya ganti saja menjadi namanya lab. Lalu pilih pada interface port 1, SSID-nya kita ganti juga menjadi lab. Seperti ini. Pilih pada WPA2 PSK. Masukkan passwordnya, kita masukkan di sini, saya kasih contoh satunya 8 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini. Lalu kalau sudah selesai kita close. Sekarang kita pergi ke laptop yang 0, laptop 1. Matikan pada perangkat laptopnya, ganti port Ethernet menjadi port Wi-Fi atau port wireless. Nyalakan kembali. Lalu pilih menu config. Di sini wirelessnya, SSID-nya kita rubah menjadi lab. Dan pada passwordnya kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi satunya 8 kali. Kalau sudah, kita close. Berikutnya laptop yang selanjutnya. Kita matikan. Ambil port Ethernet-nya, drag ke bawah, lalu ganti dengan port wireless, lalu nyalakan kembali. Pilih menu config, pilih menu wireless, pada interface-nya pilih menu wireless. SSID-nya kita ganti menjadi lab. Lalu pada password-nya, satunya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu close. Lalu beralih ke bagian wireless router. Klik pada bagian wireless router, pilih menu config. Pada bagian wireless, SSID-nya kita ganti di sininya menjadi kantor. Lalu pada bagian passwordnya, pada bagian WPA2 PSK, kita masukkan di sininya 2-nya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, kita close. Lanjut ke bagian laptopnya. Klik pada laptop yang pertama di sini. Matikan perangkat laptopnya, ganti port Ethernet-nya menjadi port wireless, nyalakan kembali. Lalu pilih config, pilih menu wireless. SSID-nya tadi apa? Kantor, kita ganti menjadi kantor. Lalu pilih pada WPA2, kita masukkan 2-nya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, kita close. Lalu pada laptop yang ini, terakhir, kita matikan laptopnya lagi. Ganti port Ethernet-nya menjadi port wireless. Nyalakan lagi, pilih menu config, pilih pada interface wireless 0. Lalu pada SSID-nya kita ganti menjadi kantor. Mohon maaf, kantor. Lalu pada passwordnya sama. 2-nya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, kita close lagi. Baik rekan-rekan sekalian, di sini perangkat-perangkatnya sudah terhubung. Sekarang kita lihat di gambar yang tadi. Di sini terhubung antara router dan code. Sekarang kita akan menghubungkan antara router dan code. Di sini saya akan hubungkan menggunakan kabel pas Ethernet 1/0.
Kita hubungkan ke code, pilih pada port Ethernet 6. Seperti ini. Lalu pilih lagi pada router, pilih pada pas Ethernet 0/0. Kita hubungkan ke switch. Seperti ini rekan-rekan. Lakukan ke semua perangkat ini menggunakan kabel serial. Pilih pas Ethernet 0/0, hubungkan ke hub, pilih port 5. Masuk lagi untuk router yang terakhir atau router kedua, pilih pas Ethernet 0/0, masuk ke switch, pilih pas Ethernetnya. Nah, di sini masih bertanda merah. Kenapa? Karena kita belum mengatur daripada IP address yang ada pada router, terutama pada port pas Ethernet. Sekarang kita akan masuk ke dalam router kembali. Di sini ada pas Ethernet 0/0. 0/0 ini kita lihat di sini kabelnya terhubung kepada bagian server dan pas Ethernet 1/0 terhubung kepada bagian cloud. Sekarang kita atur pada bagian routernya. Pilih pas Ethernet 0/0, checklistkan pada on-nya, masukkan IP address-nya. Di sini saya akan masukkan IP address-nya adalah 192.168.10.1. Klik subnet mask. Dan pada pas Ethernet 1/0 saya masukkan checklist pada on, masukkan IP address-nya 192.168.20.1. lalu klik pada subnet mask. Kalau sudah, kita close. Berikutnya beralih ke bagian router kedua. Klik pada router kedua, pilih pas Ethernet 0/0, checklistkan on. Di sini saya masukkan IP address-nya 192.168.30.1. Klik pada subnet mask, lalu close. Berikutnya yang ini, router terakhir. Di sini pilih pas Ethernet 0/0, checklist pada on, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.40.1. Klik pada subnet mask. Seperti ini rekan-rekan, lalu kita close. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mengatur daripada bagian cloud-nya. Di bagian cloud, kita klik, pilih menu config. Di sini pilih Ethernet 6. Pada provider network-nya pilih kabel. Lalu pada bagian kabelnya kita coaxial 7 ya. Ethernetnya Ethernet 6, pilih add. Kalau sudah, masuk ke global, pilih pada bagian TP setting. Pada bagian select TP image, di sini klik pada bagian titik 3. Saya akan memasukkan beberapa buah foto. Di sini saya tidak terlalu banyak memasukkan sebuah foto, hanya beberapa saja. Seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, kita close. Sekarang kita akan berlanjut kepada penempatan IP address pada setiap perangkat. Kita mulai dari kelompok server ini. Kita klik pada bagian servernya, pilih menu desktop, pilih IP configuration-nya. Masukkan IP address-nya, di mana IP address ini adalah default gateway-nya adalah ini. Ya, default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita masukkan di sininya IP address-nya yaitu 10.2. Klik pada subnet mask. Default gateway-nya 10.1. DNS-nya adalah ini, sama dengan IP address. Kita masukkan, kita copy saja di sininya. Kita masukkan. Nah, masukkan seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, kita close. Lalu kita ganti di sininya namanya DNS. Lalu kita masukkan IP address-nya biar kita mudah mengingat.
Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Tujuannya agar kita mudah mengingat saja. Berikutnya kita ke bagian server yang kedua. Sama, pilih menu desktop, pilih IP configuration, masukkan di sininya berarti 3. Subnet mask, gateway-nya adalah 1. 10.1, DNS-nya sama, yaitu 10.2. Menggunakan ini. Kita close. Lalu kita ganti di sininya menjadi web, server web, CD-nya 10.3. Seperti ini. Berikutnya yang ini. Yang server ketiga. Server ketiga kita klik, pilih menu desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya yaitu 10.4. Klik subnet mask, default gateway-nya 10.1. Lalu DNS-nya 10.2. Jangan lupa pilih pada IP versi 6 configuration-nya auto config ya, rekan-rekan. Lalu kita close, yang ini juga tadi terlewat. Ini pilih auto config. Lalu kalau sudah kita ganti di sininya menjadi email. 10.4. Seperti ini. Lalu yang terakhir, kita klik, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan kembali IP address-nya yaitu 10.5. Subnet mask, default gateway-nya jangan lupa 10.1, DNS-nya 10.2, pilih auto config. Kalau sudah kita close, kita ganti di sininya menjadi DHCP, kasih IP address-nya biar kita tidak lupa. Nah, sekarang bagian server sudah selesai untuk peng-IP addressan. Sekarang lanjut ke bagian yang ini. Bagian yang ini kita klik pada bagian Central Office Server. Di sini ada menu config. Pada menu config, pilih pada bagian backbone. Pilih static. Pada bagian static, default gateway-nya berapa? 10, di sininya adalah 30.1. Jadi kita klik pada bagian ini, pilih pada backbone, default gateway-nya adalah 30.1, IP address-nya 30.2, subnet mask terisi otomatis, DNS servernya adalah 192.168.10.2 menggunakan DNS yang ini. Kalau sudah, kita close. Lalu pindah ke PC ini. Pilih desktop, masukkan IP address sama. Sekarang 30.3. Pilih subnet mask, default gateway-nya masukkan 30.1, DNS-nya 192.168.10.2. Pilih auto config, jangan lupa. Kita close. Di sini tadi terlupakan, di sini tidak ada. Lalu pada komputer berikutnya, pilih menu desktop sama, masukkan IP address-nya. Kalau tadi 3, sekarang 4. Klik pada subnet mask, default gateway-nya 30.1, DNS servernya 192.168.10.2. Pilih auto config. Lalu close. Sekarang ke bagian laptop. Pilih desktop, pilih IP configuration, pilih pada bagian static. Masukkan IP address-nya. Kalau tadi 4, sekarang 5. Klik pada bagian subnet mask, default gateway-nya sama 30.1,
DNS-nya 192.168.10.2. Klik auto config. Seperti ini rekan-rekan. Lalu kita close. Dan yang terakhir ini untuk laptopnya, pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static, masukkan IP address-nya yaitu 6. Klik subnet mask, default gateway-nya 30.1, DNS-nya sama. Pilih auto config. Kalau sudah, kita close. Berikutnya pada bagian printer, pilih config. Nah, di sini statiknya gateway-nya berapa? 30.1, DNS servernya 192.168.10.2. Lalu pilih pada pas Ethernet-nya. IP address-nya kalau tadi 6, sekarang 7. Masukkan subnet mask-nya. Kalau sudah, kita close. Berpindah ke wireless router. Klik pada bagian wireless router. Pada bagian internet, pilih static. Default gateway-nya berapa? 30.1. IP address-nya berapa? Yaitu tadi 7, sekarang 8. Klik pada subnet mask. DNS servernya 192.168.10.2. Seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, kita close. Lalu kita pasangkan lagi nama-namanya biar kita mudah mengingat. Ini 2, ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6, yang ini 7, mohon maaf, yang ini 7, dan yang wireless adalah 8. Kita rapihkan agar kita mudah mengingat bahwasanya perangkat-perangkat ini memiliki IP address seperti yang telah dicatat di bawah ini. Berikutnya rekan-rekan, kita pindah ke bagian router terakhir. Di sini router terakhir itu IP address default gateway-nya adalah 40.1. Sekarang kita pilih pada komputer pertama. Pilih desktop. Pilih IP configuration. Masukkan yang ini. Ya, masukkan default gateway yang ini. Kalau tadi 40.1, sekarang 40.2. Klik subnet mask-nya, default gateway-nya 40.1, DNS servernya samakan 192.168.10.2. Jangan lupa, ini adalah merupakan DNS ini, bagian server yang ini. Lalu klik auto config. Kalau sudah, kita close. Lalu berpindah kepada PC berikutnya. Pilih desktop sama, pilih IP configuration. Masukkan IP address-nya 40.3. Subnet mask, default gateway-nya 40.1, DNS-nya sama 10.2. Pilih auto config. Kalau sudah, kita close. Lalu pada laptop ini, pilih desktop, IP configuration, pilih static, masukkan IP address-nya. Kalau tadi 3, sekarang 4. Mohon maaf, 4. Klik subnet mask, default gateway-nya 40.1, DNS-nya, DNS servernya 192.168.10.2. Pilih auto config. Lalu kita close. Pilih lagi laptop terakhir. Pilih pada bagian desktop, pilih static, masukkan IP address-nya. Kalau tadi 4, sekarang 5. Masukkan
Subnet masknya, default gateway-nya sama 40.1, DNS-nya 192.168.10.2. Klik pada subnet, pada auto config. Lalu kita close. Nah, lalu kita pasangkan lagi agar kita tidak lupa susunan-susunan IP address-nya, dengan tujuan agar mudah bagi kita tatkala kita akan menyusun pada bagian router nanti. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini IP address-nya sudah terpasang semuanya. Jadi rekan-rekan nanti tinggal mengikuti saja, dan ini bebas. Tidak mesti seperti ini IP address-nya. Rekan-rekan boleh mengembangkannya sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang sebelum nanti kita bermain di bagian router, di bagian routing statik, kita akan atur-atur dulu di bagian server ini. Klik kembali pada bagian DNS, server DNS ini. Pilih menu service. Di bagian menu service, pilih menu DNS. Kita pilih DNS pada service-nya. Pilih pada DNS service-nya on. Lalu kita masukkan alamat web yang akan kita bikin. Di sini saya kasih contoh www.cilamaya.com. Lalu IP address-nya berapa? IP address-nya ini adalah menggunakan server web yaitu 10.3. Saya masukkan 192.168.10.3. Seperti ini rekan-rekan. Lalu saya pilih add. Berikutnya saya masukkan kembali untuk alamat emailnya yaitu cilamaya.com. IP address-nya adalah ini, server email yaitu 192.168.10.4. Lalu add. Kalau sudah, rekan-rekan sekalian, pada bagian DNS ini kita cek kembali. Pada bagian config-nya, pas Ethernet-nya, IP address-nya betul, settingannya pun betul, dan di service-nya tadi DNS-nya seperti ini. Lalu kita close. Sekarang bagian server web. Pilih service. Pada bagian service ini, kita pilih pada bagian nomor urut 3 yaitu Hello World. Klik pada bagian edit. Di sini kita ganti menjadi Kota Cilamaya. Kota Cilamaya, kota penuh cerita. Seperti ini rekan-rekan. Lalu pada bagian back, saya ganti menjadi kata kembali. Kalau sudah, klik save, lalu yes. Pilih file manager, lalu pada bagian nomor urut 4, klik edit. Di sini image of Kisco logo, saya ganti menjadi nama peta Cilamaya. Pada bagian ini, this is an image of Kisco logo, saya ganti menjadi peta Kecamatan Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon. Pada bagian CS Scope logo,
Sampai pada bagian ini titik, saya ganti menjadi Cilamaya. Seperti ini rekan-rekan. Lanjutnya di sininya juga sama, CS Corp logonya. Sampai sebelum titik saya ganti menjadi Cilamaya. Lalu pada bagian back saya ganti menjadi kembali. Kalau sudah, kita save. Lalu pilih yes. Lalu kembali klik pada bagian File Manager. Sekarang pada bagian terakhir, yaitu pada bagian indeks. Klik. Pada Kisco Paket Tracker, saya ganti menjadi kembali kota Cilamaya. Mohon maaf, salah ketik. Seperti ini. Di sininya saya ganti pada bagian welcome to Kisco Paket Trackernya hingga wide open, saya ganti menjadi selamat datang di kota Cilamaya. Pada bagian quick link-nya, saya ganti menjadi kata halaman utama. Atau jangan halaman utama, kita ganti menjadi beranda. Beranda. Lalu pada bagian ini, sama halnya seperti tadi, saya ganti menjadi Cilamaya. .jpg. Kalau sudah, klik save. Lalu pilih yes. Kembali ke File Manager. Ketiga ini sudah, sedangkan yang nomor urut pertama kita tidak perlu melakukan edit. Lalu kita close. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum berlanjut kepada bagian email atau pada bagian server email, kita akan merubah nama-nama pada perangkat ini. Tujuannya agar kita bisa memasukkan ke bagian email ini. Di sini saya ganti menjadi namanya, yang pertama adalah AA. Ini agar cepat saja. Lalu ini BB. Yang ini, mohon maaf. Ini adalah CC. Yang ini DD. Kita ganti saja menjadi nama-nama abjad agar mudah. Ini FF. Ini GG. Ini HH. Seperti ini rekan-rekan. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita sekarang pindah ke bagian email, server email. Klik pada bagian server email. Pilih service. Pada bagian service ini kita pilih email. Tadi kita sudah membuat domain name pada bagian DNS dengan nama cilamaya.com. Seperti ini. Kalau sudah, rekan-rekan tinggal klik set. Dan pastikan posisinya pada on. Lalu kita masukkan ke semua nama-nama pada perangkat ini. Kita mulai dengan nama AA. Passwordnya kita beri di sininya 123. Pilih tambah. Lalu BB sama 123 tambah. Lalu CC. Passwordnya 123 tambah. Lalu DD. Passwordnya 123 tambah. EE 123 tambah. Lalu FF 123 tambah. Lalu GG 123 tambah. Lalu HH 123 tambah. Kalau sudah, kita close.
Lalu pada bagian server PT DHCP, kita klik. Di bagian service, pilih DHCP. Pada servisnya, checklist atau klik pada bagian on. Lalu save. Kalau sudah, kita close. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan kembali kepada bagian router, di mana kita akan menghubungkan ke semua perangkat ini. Caranya yaitu dengan klik memilih pada bagian router pertama. Pada bagian router pertama, pilih pada bagian routing, kita klik bagian statik. Kita akan mulai dari IP address 192.168.10. Ya, rumpun 10, nanti rumpun 20, 30, dan 40. Kita masukkan networknya 192.168.10.0. Masnya yaitu 255.255.255.0. Untuk neck hopnya, perhatikan rekan-rekan sekalian di sini. Karena kita mengakses dari router pertama, maka neck hop pertama adalah yang ini, serial 3, yaitu 192.168.60.2. Lalu add. Seperti ini. Lalu neck hop berikutnya masih pada posisi network rumpun 10, ganti menjadi 70.1, add. Lalu 70.2, add. Lalu 80.1, add. Kalau sudah, sekarang ke bagian rumpun 20. Pada bagian rumpun 20, kita masukkan di sininya rumpun 20. Kembali lagi dari pertama, yaitu 60.2, add. 70.1, add. 70.2, add. 80.1, add. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi semua bagian daripada router ini diakses melalui routing statik. Berikutnya, kita akan mengakses ke bagian router yang kedua. Kita close dulu. Kita pindah ke router kedua. Pada bagian router kedua, pilih routing statik sama. Masukkan, mohon maaf tadi yang tertinggal rekan-rekan pada bagian router pertama. Masih bagian statik. Tadi rumpun 20 sudah, sekarang rumpun 30-nya belum dimasukkan. Mohon maaf, ada yang terlewatkan. 192.168.30.0. Masnya 255.255.255.0. Neck hopnya kita mulai lagi dari sini. Sama kayak tadi. 192.168.60.2, add. Lalu 70.1, add. 70.2, add. Lalu 80.1, add. Rumpun 10, rumpun 20, rumpun 30 sudah. Sekarang rumpun 40 yang ini. Kita gantikan di sininya 40. Lalu di sininya baik lagi dari awal, yaitu 60.2,
add 70.1, add 70.2, add 80.1, add. Seperti ini rekan-rekan. Sekarang kita periksa, scroll ke bawah. Yang ini rumpun 10, rumpun 20, rumpun 30, rumpun 40. Ini sudah selesai, kita close. Berikutnya pada router yang ke sini, yang router bagian berikutnya, kita klik, pilih pada static, masukkan networknya sama seperti halnya yang ini. Kita masukkan 192.168.10.0. Subnet masknya 255.0. Neck hopnya kita mulai dari sini. Kalau tadi 60.2, sekarang 60.1. 192.168.60.1. Lalu add. Lalu neck hopnya kita ganti lagi menjadi 70.2. Add. Lalu 80.1. Add. Lalu 80.2. Add. Kalau sudah, sekarang kita rumpun 20-nya. Kembali lagi di sininya 60.1. Add 70.2. Add 80.1. Add 80.2. Add. Kita periksa untuk rumpun 10 dan rumpun 20. Berikutnya rumpun 30. Seperti ini. Kita masukkan di sininya 60.1. Add 70.2. Add 80.1. Add 80.2. Add. Kita periksa. Selesai. Sekarang rumpun 40. Mulai lagi dari 60.1. 60.1. Add 70.2. Add 80.1. Add 80.2. Add. Seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, rumpun-rumpunnya kita periksa ke bawah. 40, 30, 20, dan 10 sudah selesai. Kita close. Lalu pada router terakhir, pilih pada routing statiknya. Sama. Networknya kita masukkan 192.168.10.0. Subnet masknya 255.255.0. Neck hopnya kita mulai lagi dari 60.1. 192.168.10. Mohon maaf, titik 60.1. Lalu add. Berikutnya 60.2. Kita add. Berikutnya 70.1. Add. Berikutnya 80.2. Add. Masuk ke bagian 20. Kembali lagi, neck hopnya 60.1. Add 60.2. Add
70.1 add 80.2 add. Kita periksa ke bawah. 10, 20. Sekarang kita ke 30-nya. Kembali di sininya 60.1 add 60.2 add 70.1 add lalu 80.2 add. Scroll ke bawah. 30-nya sudah masuk. Sekarang ke 40-nya. Nekopnya baik lagi dari awal. 60.1 add 60.2 add 70.1 add 80.2 add. Kalau sudah rekan-rekan sekalian, sekarang kita periksa ke bawah. Di sini tampak keterangan susunan-susunan IP address yang telah kita pasangkan. Atau bisa dilihat dari sini. 80, 70, 60, 60. Pelan-pelan. 60.2, 60.1. Ya, seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, kita tinggal close. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetes dulu apakah ini betul-betul sudah terhubung. Klik pada bagian amplop. Pilih pada PC ini, saya akan kirimkan amplop ke sini. Ini masih in progress, pilot. Sekali lagi. Sukses. Dicoba lagi dari yang laptopnya ke laptop. In progress, pilot. Sekali lagi kita ulangi. Sukses. Baik, kalau sudah bisa dipastikan ini sudah terhubung karena masih menunggu proses. Sekarang kita akan menghubungkan daripada cell tower ini. Caranya kita klik pada bagian connecting, yaitu kita pilih pada bagian kabel koaksial. Hubungkan central office servernya, pilih pada koaksial 0, masukkan ke cell tower pertama. Dan pada cell tower kedua. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan memasangkan dua buah smartphone. Pilih pada NDPIS, pilih smartphone. Kita pasangkan dulu satu buah smartphone di sini. Nah, ini kita di sini aja, nggak apa-apa. Kita ganti namanya menjadi II. Kalau tadi kan terakhir adalah HH, sekarang ganti menjadi II. Kita cek di emailnya apakah sudah masuk, nanti nama II. Kalau belum kita bikin. Di sini namanya II, passwordnya 123 add, lalu JJ 123 add. Kalau sudah, kita close. Lalu kita pasangkan lagi satu buah smartphone di sini. Masih terhubung ke tower yang jauh. Kita pasangkan lagi. Nah, ini sudah terhubung pada tower yang dekat. Sekarang kita ganti menjadi namanya JJ. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mengatur kedua buah smartphone ini. Klik pada bagian smartphone ini, pilih desktop. Ingat tadi default gateway ada 30.1. Kita masukkan di sininya, yaitu 30.1. Klik subnet masknya. IP address-nya berarti tadi kita gunakan yang terakhir 8, berarti sekarang 9.
Ya, di sini default gateway-nya 192.168.30.1. DNS-nya 192.168.10.2. Klik pada autoconfig. Awas perhatikan, mohon diperhatikan rekan-rekan sekalian dalam penyusunan IP address jangan sampai ada IP address yang sama. Ya, jangan sampai ada IP address yang sama. Kalau sudah kita close. Lalu pada smartphone berikutnya sama, pilih IP configuration-nya, pilih pada bagian statik, masukkan 10.30, karena tadi 9 yang ini. Default gateway-nya 30.1, DNS-nya 10, DNS-nya adalah 10.2. Pilih autoconfig. Agar kita tidak lupa pula, kita simpan nama-namanya. Di sini 30.1, 30.10, yang ini adalah 30.9. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian jaringannya. Sekarang kita tinggal mengetes apakah komputer ini semuanya benar-benar terhubung. Sebelumnya saya akan mengetes televisi dulu. Saya akan buka. Di sini tampak anak-anak kita sedang praktek. Dan kedua buah TV ini berfungsi. Bisa dilihat di sininya dua buah televisi berjalan secara bersamaan. Berikutnya kita akan mencoba mengakses daripada server web ini dari komputer yang ini. Kita klik web browsernya, masukkan di sininya www.cilamaya.com. Seperti ini rekan-rekan. Lalu kita pilih enter. Dan kalau masih menunggu lama kita enter lagi. Muncul kota Cilamaya. Selamat datang di kota Cilamaya. Beranda. Small page-nya kota Cilamaya, kota penuh cerita. Kita klik kembali. Pada image page-nya di sini gambarnya lambat karena memang mengakses gambar yang cukup besar. Di mana gambar ini letaknya adalah di sini rekan-rekan. Kita tunjukkan saja. Pada bagian local disk C, pilih program file 86, pilih pada folder Kisco Packet Tracker. Di sini ada save. Nah, ini nama file Cilamaya. Ukurannya 40 KB, sedangkan bawaannya hanya 8 KB. Jadi otomatis dia akan sedikit lama munculnya. Nah, ini sudah muncul. Peta Kecamatan Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon. Kembali, image-nya kita klik. Ini susah karena masih menunggu proses transferring daripada gambar itunya sendiri. Kita close. Sekarang dari laptop ini ke buka lagi webnya www.cilamaya.com. Enter. Muncul. Image page-nya lama lagi karena memang ini filenya besar, aturannya 8 KB, saya menggunakan file dengan ukuran 40 KB. Jadi proses pengambilan gambarnya cukup berat. Kita kembali saja, yang penting tadi sudah tampil. Nah, sekarang pada bagian ini router ini apakah bisa mengakses webnya? Klik pada bagian ini, masukkan ke alamatnya www.cilamaya.com. Enter. Muncul rekan-rekan. Pada bagian image-nya belum bisa diklik karena emang gambarnya terlalu besar. Ini pun sama, loadingnya lama. Nah,
pada small image-nya Kota Cilamaya, kota penuh cerita kembali ya. Nanti ini juga muncul, cuman lama. Sekarang pada bagian ini, pada bagian smartphone, apakah ini bisa muncul? Klik pada bagian smartphone. Pada menu web browser, ketikkan www.cilamaya.com. Klik go atau enter. Kota Cilamaya sama, image page-nya loadingnya lama, image-nya nggak bisa diklik karena memang prosesnya lama untuk pengaksesannya. Yang tadi, nah ini sudah muncul gambar peta Kecamatan Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulonnya. Kita close. Dari rumpun ini sudah bisa mengakses ke web, dari sini pun sudah bisa mengakses ke web. Nah sekarang saya akan mencoba mengatas emailnya. Saya akan coba dari komputer yang ini, dari GG, akan mengirim email ke bagian CC. Di sini klik pada bagian komputer GG. Lalu pilih pada bagian email, masukkan namanya adalah GG, email addressnya adalah gg@cilamaya.com. Seperti ini. Incoming mail servernya, ini rekan-rekan 10.4. Ini adalah IP address daripada server email ya. Lalu outgoingnya harus sama 10.4. Username-nya apa? GG. Passwordnya telah kita tadi pasangkan, yaitu adalah 123. Lalu klik save. Pada bagian ini rekan-rekan pilih compose. Pada bagian compose, si GG ini akan mengirim email ke bagian si CC. Lalu kita tulis di sini adalah cc@cilamaya.com. Subjeknya tes jaringan. Isi emailnya jaringan dengan 3 router statik seperti ini. Lalu klik send. Di sini muncul keterangan send sukses. Lalu kita close. Sekarang kita berpindah ke komputer CC. Pilih pada bagian email, masukkan alamat email si CC, yaitu CC. Alamat emailnya cc@cilamaya.com. Lalu incoming mail servernya sama 10.4, outgoingnya 10.4 sesuai dengan IP address pada server email. Lalu username-nya di sini CC, passwordnya 123, lalu klik save. Kalau tadi GG mengirim email itu dengan mengklik compose, maka CC itu mengklik receive. Klik, nah di sini muncul emailnya, yaitu dengan subjek tes jaringan yang dikirimkan oleh gg@cilamaya.com. Lalu di sininya muncul isi emailnya jaringan dengan 3 router statik. Berarti ini sudah berhasil. Baik rekan-rekan sekalian, akhirnya pembuatan daripada simulasi jaringan dengan penggunaan 3 buah router statik telah kita selesaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, menjadi bahan pembelajaran, dan tetap semangat, jangan menyerah dalam belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.